bolak-balik ya. Udah bolak-balik. Oh iya, yang berdiri boleh berdiri, tapi jangan berdiri di bangku ya, nanti takutnya terjungkal. Dan tidak naik pagar juga. Kemudian tangan, kaki, kepala tidak lewat dari pagar. Takutnya nanti kalau tangannya terjatuh, tangannya jatuh ya hilang, nggak ada yang jual tangan baru ya. Ya baik, nama saya Primas. Saya hari ini bertugas menemani Pak Engkus ya. Pak Engkus ini saya nggak pernah panggil driver, saya selalu panggilnya pilot. Kenapa coba? Cuma kalau di Karata nggak boleh keluar, di kampung Karata aja. Nah, ternyata hari libur di Kota Bandung tambah sore tambah padat ya. Nah, kalau alun-alun Kota Bandung kayaknya udah nggak aneh ya buat warga Bandung ya. Tadi kita naik dari depannya Pendopo. Ada yang belum tahu Pendopo? Nah, tadi kalau kita naik sebelah kanan kita itu di seberang jalan itu Pendopo alun-alun Kota Bandung yang dulunya tempat pemerintahan Kabupaten Bandung yang sekarang sudah menjadi rumah dinasnya Wali Kota Bandung. Dari alun kita masuk ke Jalan Banjir ya. Ini namanya Jalan Banjir. Di sebelah kiri kita kantor pos besar. Di sebelah kanan mungkin sedikit orang Bandung yang ingat kalau yang hampir rubuh itu sebelah kanan yang sekarang jadi tempatnya. Di kiri kanannya itu ada tulisan sejarah singkat bagaimana Bung Karno datang ke Kota Bandung, sekolah di Bandung, kemudian ketemu Ibu Inggit, menikah, dan akhirnya dipenjarakan di penjara Banceng. Nah, jadi kompleks sebelah kanan kita ini dulunya merupakan penjara, namanya penjara Banceng. Bukan yang kecil tadi, yang kecil tadi itu hanya sebagian dari bagiannya dari penjara ya. Ini kamar yang ditempati oleh Bung Karno. Jadi penjaranya itu kompleks ini, kompleks pertokohan ini penjara. Nah, sekarang penjaranya sudah dipindahkan ke wilayah selatan. Sudah dipindahkan ke dekatnya Cibaduyut. Asli ya tuh, pabrik kopi bahasa Belanda, bukan bahasa Indonesia. Tokonya tutup, tuh Aroma Coffee tutup karena tanggalannya berwarna merah. Dia hanya buka ketika kalendernya berwarna hitam dan biru. Kalau kalendernya berwarna merah dia tutup. Bukanya jam 9 pagi sampai jam setengah 3, jam 2 lah. Jam 2 oh, pinggir kota. Oh, ada kereta api di atas. Yang di belakang semangat ada kereta api. Nah, ini dulu sini merupakan pinggir kota dan merupakan ini kereta KRB, KA Lokal Bandung Raya. Nah, saya biasanya naik yang KA Bandung Raya itu dari rumah saya di Cimahi ke Cicalengka. Ngapain? Cuma jalan-jalan doang. Sampai Cicalengka turun beli tiket balik itu diusahakan sebelum jam 4 sore. Nah, karena apa? Kalau udah jam 4, jam 5 itu kan udah orang bubaran kerja ya. Nah, itu bisa dimulai. Tapi kalau hari libur tuh banyak yang liburan. Jadi saya pernah nyobain hari Minggu jam 8 pagi tuh padat banget. Jadi kita nggak warna hitam tuh di atas tembok. Nah, itu adalah lokomotif yang bertengger di atasnya kantor PT KAI ya. Nah, ternyata banyak ya orang yang tidak tahu kalau kantor pusat PT KAI itu di sini di Bandung ya. Banyak yang menyangka di Jakarta. Padahal di sini kantor pusatnya. Dan gedung yang di tengah itu dulu sebenarnya bukan kantor tapi villa, tempat peristirahatan. Nah, di sebelah kiri ini ada gedung dengan tulisan Indonesia Menggugat. Nah, ini adalah tempat di mana Bung Karno diadili. Jadi setelah 7 atau 8 bulan mendekam di penjara Banjir, akhirnya Bung Karno melalui proses pengadilan di Gedung Langlat ini. Hari ini tutup ya, kan tanggalannya suara organ tuh merinding seperti di House of Opera gitu ya. Nah, saya kalau lagi nonton film The Phantom of Opera gitu kan musiknya juga pakai organ. Saya senang banget kalau lihat rumah ini. Tapi bukan tertarik rumahnya, saya tertarik dengan pekarangan yang luas ya. Ada teman kita si biru. Kalau saya bilang rumah kita di rumah yang sebelah kanan ini rumah saya, ada yang percaya. Nah, di seberang jalan ada bis, bukan Damri sekarang namanya. Walaupun misalnya masih cat yang lama ya, misalnya Transmetro Bandung. Nah, sebenarnya di atasnya ada misalnya Transmetro Pasundan. Kalau sudah makin sore itu makin seru ya. Apalagi udara kayak gini ya. Sebenarnya udaranya teduh, sejuk, tapi redang ya. Nah, kelekep, iya betul. Saya dari tadi basah kuyup nih, keringat kami. Semoga hujannya nanti kalau pas kita sudah sampai di rumah ya. Jadi kalau udah pada tidur, udah lelah, udah lagi selonjoran, hujan tuh kayaknya nikmat banget gitu ya. Tapi kalau sekarang hujan nggak asik. Nah, jadi untuk pindah mungkin pikir 2 kali ya, karena yang utama sebenarnya karena perang. Jadi pemindahannya itu dibatalkan. Kemudian gedung sate sendiri punya nama gedung sate itu ketika di tahun 80-an Bapak Anggonaiti sebagai gubernur Jawa Barat ketika itu berkata begini, ini gedung bagus, megah, tapi orang Bandung susah nyebutnya gedung HB. Yang tahu nggak ini Gavimu singkatan dari apa?
Ada gazebo. Kalau saya bilang gazebo itu singkatan dari ganteng-ganteng suka ibu-ibu, percaya nggak? Jangan percaya, bohong. Yang bener ya, gazebo ada, lapangannya sudah ada, dulu dipakai tempat latihan sepak bola. Beberapa waktu lalu ada nanya sama saya, asli nggak sih? Dijamin ini asli karena yang punya angkatan darat, termasuk tentaranya yang jaga pun asli. Jadi tentaranya jaga, asli, bukan tentara plastik. Tentara jaga. Kompleks di sebelah kiri kita, nah tuh bapak tentaranya asli ya. Berdirinya asli. Kompleks sebelah kiri kita ini yang sekarang kita kenal sebagai KOD, namanya sudah menjadi Detachment Markas ya. Nah jadi wilayah yang kita lewatin ini dibangun Belanda. Ke sini dulu bernama Isulin Park, Taman Isulin yang dibangun dikuasai Hindia Belanda juga. Kemudian ketika Indonesia merdeka, diberi pagar dan akhirnya digunakan sebagai tanah rekreasi dan edukasi untuk berlalu lintas. Membuat gambar, jadi kalau misalnya sebuah bangunan akan dibikin itu kan kita ada desainnya, gambarnya, bentuknya kira-kira seperti apa, taman ke depan, taman belakang. Nah itu ada ahli yang menggambar teknik. Nah Bung Karno tuh pintar menggambar teknik, karena kan diajak. Nah yang menarik, beberapa bulan terakhir ini di hotel ini selalu ada gelaran sarapan pagi murah Rp15.000, bendera warna merah. Harga mulai Rp15.000, tapi hanya Sabtu dan Minggu jam 7 pagi. Jadi kalau pengen terlambat, wayah nangka habisan. Satu lagi hotel tertua di Kota Bandung di sebelah kiri kita ini namanya Hotel Savoy Hoffman. Nah di sini Bung Karno menginap ketika diadakan konferensi Asia Afrika di gedung Society Concordia yang kita kenal sebagai Museum Konferensi Asia Afrika dan Gedung Merdeka. Ada yang mau ketemu sama hantu Kota Bandung? Kayaknya kita tidak bisa menepi ke sebelah kanan karena terlalu padat ya. Yang takut sama hantu juga alhamdulillah. Tapi biasanya saya selalu bilang kalau lewat sini gak usah takut, dilempar aja pakai duit, tapi hantunya pasti pergi ya. Nah, itu di sebelah kiri kita ini namanya gedung De Vries. Nah, dulu ini merupakan supermarket terbesar di masa itu ya. Jadi ketika diadakan pesta di gedung Society Concordia di sebelah kanan kita, itu dari sebelah kiri kita dari De Vries ini masuklah makanan dan minuman yang kabarnya kalau nganterin makanan tidak lewat Jataya ini tapi lewat bawah tanah. Ada jalur di bawah tanah yang nyampe ke sana. Nah, sayangnya saya belum pernah dapat izin untuk masuk ke dalam gitu, dan ada yang pernah masuk katanya ditembok di tengah karena takut ada yang terobos begitu. Nah, kalau udah mau bertemu untuk Kota Bandung tuh banyak dikerubuti sama fansnya ya. Cuma ada. Jadi di sini hantunya bervariasi ya, dari hantu lokal, masa pocong, kuntilanak, nyeblorong begitu ya, sampai yang impor, Dracula gitu ya, vampir Cina, Falak gitu, hantu-hantu impor. Nah, ada Bung Karno juga tuh, yang baju hijau ya. Ada Bung Karno juga. Jaim ya Bung Karnonya. Ya, tambah siang tambah padat ya. Kayaknya sebentar lagi kita udah nggak bisa lewat sini karena saking padatnya yang berjalan kaki dan menggunakan kendaraan bermotor ya. Kita sudah sampai lagi di alun-alun. Ada yang lupa di mana letak alun-alun? Kalau ada yang lupa di mana letak alun-alun, lihat tulisannya tuh alun-alun Bandung ya. Nah, penunggu bis kotanya banyak banget ya, saking banyaknya sampai nunggunya di jalan nggak mau ke trotoar, makanya macet ya, karena badan jalannya kemakan sama pejalan kaki.